Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Sultan Putrali dengan NIM 230705199, Prodi Teknologi Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi. Infrastruktur teknologi informasi atau IT adalah fondasi utama yang mendukung operasional teknologi dalam sebuah organisasi. Ini mencakup berbagai perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan fasilitas fisik yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan akan infrastruktur IT yang efisien dan andal menjadi semakin kritis. Infrastruktur IT memungkinkan komunikasi yang efektif dan kolaborasi antar departemen serta meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi berbagai proses bisnis. Kita akan menjelajahi konsep dasar infrastruktur IT, mengidentifikasi komponen utamanya, dan memahami model serta manajemen yang diperlukan untuk menjaga infrastruktur ini tetap optimal. Pentingnya infrastruktur IT terletak pada kemampuannya untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Sebagai tulang punggung operasional perusahaan, infrastruktur IT yang kuat dapat mengurangi risiko downtime, meningkatkan keamanan data, dan memberikan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Mari kita mulai dengan memahami komponen utamanya. Komponen utama infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Pertama, kita memiliki perangkat keras yang mencakup server, komputer, perangkat jaringan, dan storage. Server adalah pusat pengolahan data yang mendukung berbagai aplikasi dan layanan yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, perangkat lunak. Ini mencakup sistem operasi, aplikasi bisnis, dan alat manajemen jaringan. Perangkat lunak Perangkat lunak ini memungkinkan interaksi yang efisien antara pengguna dan perangkat keras, serta mendukung berbagai fungsi bisnis. Adapun penjelasan lebih jelas atau lebih rinci dari komponen-komponen dalam infrastruktur teknologi informasi, yaitu perangkat keras atau hardware. Yang pertama server, yang berguna untuk menyimpan dan memproses data, menjalankan aplikasi, dan melayani pengguna di jaringan. Server biasanya ditempatkan di pusat data dan dilengkapi dengan perangkat penyimpanan yang besar serta sistem pendingin yang efisien. 2. Komputer dan perangkat pengguna akhir, termasuk desktop, laptop, tablet, dan perangkat mobile yang digunakan oleh karyawan untuk mengakses dan mengolah data. 3. Perangkat jaringan, router, switch, dan firewall yang mengatur lalu lintas data antara perangkat dalam jaringan dan melindungi sistem dari ancaman keamanan. Perangkat lunak atau software. Yang pertama adalah sistem operasi, mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi lainnya. Contohnya termasuk Windows, Linux, dan macOS. Kedua, aplikasi bisnis. Perangkat lunak khusus yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis seperti ERP atau Enterprise Resource Planning, CRM atau Customer Relationship Management, dan lainnya. Kemudian ada jaringan. Jaringan adalah komponen yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam infrastruktur IT, memungkinkan pertukaran data yang cepat dan aman. Jaringan ini mencakup kabel, router, switch, dan perangkat nirkabel yang mendukung komunikasi internal dan eksternal. Lalu, ada data center atau pusat data, yang merupakan fasilitas fisik tempat perangkat keras dan perangkat lunak disimpan. Data center harus dilengkapi dengan sistem pendingin, pengaman, dan sumber daya listrik yang andal untuk memastikan operasionalnya tetap berjalan selama 24 jam dalam seminggu. Terakhir, layanan cloud yang semakin populer. Layanan ini memungkinkan
perusahaan untuk menyimpan dan mengelola data serta aplikasi secara virtual, memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Adapun jenis-jenis layanan cloud. Layanan cloud dapat dikategorikan ke dalam 3 model utama. Yang pertama adalah infrastruktur as a service atau IaaS. Fitur utama dari IaaS ini adalah menyediakan infrastruktur IT dasar berupa server virtual, penyimpanan, dan jaringan. Pengguna dapat mengelola sistem operasi aplikasi dan menyimpan data sesuai kebutuhan mereka. Kedua, keuntungannya yaitu fleksibilitas tinggi, hanya membayar sesuai penggunaan, dan skalabilitas yang mudah. Contohnya adalah Amazon Web Service atau AWS, Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure. Kedua, Platform as a Service atau PaaS. Fitur utamanya adalah menyediakan platform yang memungkinkan pengembang untuk membangun, menguji, dan mengelola aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur dasar. Ini mencakup sistem operasi, middleware, dan alat pengembangan. Keuntungannya adalah untuk meningkatkan produktivitas pengembang, mengurangi kompleksibilitas pengelolaan infrastruktur, dan memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih cepat. Contohnya adalah Google App Engine, Heroku, dan Microsoft Azure PaaS. Ketiga adalah Software as a Service atau SaaS. Fitur utama SaaS ini adalah menawarkan perangkat lunak yang dapat diakses melalui internet tanpa perlu instalasi lokal. Pengguna hanya perlu mengakses layanan melalui browser web. Keuntungannya adalah memberikan kemudahan akses, biaya awal yang rendah, dan pemeliharaan perangkat yang lunak yang dilakukan oleh penyedia layanan. Contohnya adalah Google Workspace, Microsoft Office 365, dan Salesforce. Model infrastruktur teknologi informasi. Ada beberapa model infrastruktur IT yang dapat diadopsi oleh organisasi, tergantung pada kebutuhan dan anggaran mereka. Model tradisional melibatkan pengelolaan infrastruktur IT di lokasi perusahaan, termasuk server, jaringan, dan penyimpanan. Model ini memberikan kontrol penuh tetapi membutuhkan investasi awal yang besar. Lalu, model cloud computing. Model cloud computing menawarkan alternatif dengan mengalihkan sebagian atau seluruh infrastruktur IT ke penyedia layanan cloud. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ada 3 jenis utama layanan cloud, yaitu infrastruktur as a service atau IaaS, platform as a service atau PaaS, dan software as a service atau SaaS. IaaS menyediakan sumber daya komputasi dasar, PaaS menawarkan platform pengembangan aplikasi, dan SaaS menyajikan aplikasi lengkap yang siap digunakan. Lalu adalah model hybrid. Model hybrid adalah kombinasi dari infrastruktur on-premise dan cloud, memungkinkan perusahaan untuk menikmati manfaat kedua model tersebut. Dengan model hybrid, perusahaan dapat menyimpan data sensitif di lokasi dan menggunakan cloud untuk aplikasi yang membutuhkan skalabilitas tinggi. Adopsi model yang tepat sangat penting untuk efisiensi dan keberlanjutan operasional perusahaan. Keputusan ini harus didasarkan pada analisis kebutuhan bisnis, keamanan data, dan anggaran yang tersedia. Manajemen infrastruktur teknologi informasi. Manajemen infrastruktur IT adalah proses pengelolaan komponen-komponen IT agar dapat berjalan dengan optimal dan aman. Ini mencakup pemantauan, pemeliharaan, dan pengelolaan sumber daya IT, serta perencanaan kapasitas untuk memastikan infrastruktur dapat menangani beban kerja yang meningkat. Pemantauan jaringan dan sistem adalah bagian penting dari manajemen IT yang bertujuan untuk mendeteksi dan memberikan masalah dan memperbaiki masalah sebelum berdampak pada operasional bisnis. Ini termasuk penggunaan alat-alat monitoring yang dapat memberikan alert atau peringatan ketika ada masalah.
Pemeliharaan rutin seperti update, perangkat lunak, dan backup data, memastikan sistem tetap aman dan data terjaga. Manajemen keamanan juga merupakan aspek krusial, melibatkan proteksi terhadap ancaman cyber dengan menggunakan firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi. Selain itu, manajemen infrastruktur IT harus mempertimbangkan aspek pengelolaan risiko dan pemulihan bencana. Perusahaan harus memiliki rencana darurat untuk mengatasi kejadian tak terduga seperti bencana alam atau kegagalan sistem besar-besaran. Akhirnya, manajemen infrastruktur IT harus berfokus pada peningkatan berkelanjutan dengan mengevaluasi performa sistem secara berkala dan mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan. Keamanan infrastruktur teknologi informasi. Keamanan infrastruktur teknologi informasi adalah aspek krusial yang memastikan pelindungan data dan sistem dari ancaman cyber. Infrastruktur IT yang aman mencakup langkah-langkah pencegahan, deteksi, dan respons terhadap ancaman yang dapat merusak atau mencuri informasi sensitif. Langkah pertama dalam menjaga keamanan adalah penggunaan firewall dan sistem deteksi intrusi untuk mengawasi lalu lintas jaringan dan memblokir akses yang tidak sah. Selain itu, penggunaan enkripsi data membantu melindungi informasi saat transit dan penyimpanan, membuatnya tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Manajemen identitas dan akses juga sangat penting. Ini mencakup pemberian hak akses berdasarkan kebutuhan, autentikasi multifaktor, dan audit akses rutin untuk memastikan hanya individu yang berwenang hanya dapat mengakses sistem dan data penting. Penggunaan perangkat lunak, antivirus, dan anti-malware membantu mendeteksi dan menghapus ancaman yang dapat merusak sistem. Selain itu, pelatihan keamanan bagi karyawan untuk mengenali dan menghindari ancaman seperti phishing sangat penting dalam menciptakan kesadaran keamanan yang kuat di seluruh organisasi. Virtualisasi dan kontainerisasi. Virtualisasi dan kontainerisasi adalah teknologi penting yang memungkinkan penggunaan sumber daya komputasi yang lebih efisien dan fleksibel dalam infrastruktur IT. Virtualisasi memungkinkan satu mesin untuk menjalankan beberapa mesin virtual yang masing-masing dapat mengoperasikan sistem operasi dan aplikasi berbeda secara independen. Dengan virtualisasi, perusahaan dapat mengurangi biaya hardware, meningkatkan pemanfaatan sumber daya, dan mempermudah pengelolaan serta pemeliharaan sistem. Hypervisor seperti VMware dan Hyper-V adalah perangkat lunak yang memungkinkan virtualisasi dengan mengelola mesin virtual pada perangkat keras fisik. Kontainerisasi adalah konsep yang lebih baru yang membungkus aplikasi dan dependensinya ke dalam satu paket yang dapat dijalankan di berbagai lingkungan. Docker adalah salah satu platform kontainerisasi yang paling populer. Keuntungan utama dari kontainerisasi adalah portabilitas dan konsistensi karena aplikasi yang dikontaineris dapat dijalankan di mana saja tanpa perlu penyesuaian lingkungan. Selain itu, orchestration tool seperti Kubernetes membantu mengelola dan mengatur banyak kontainer dalam lingkungan produksi, memastikan ketersediaan skala dan pemulihan otomatis dari kegagalan. Dengan virtualisasi dan kontainerisasi, organisasi dapat meningkatkan fleksibilitas, mengurangi biaya, dan mempercepat pengembangan serta penyebaran aplikasi. Tren dan teknologi terkini. Dunia infrastruktur teknologi informasi terus berkembang dengan cepat, menghadirkan tren dan teknologi baru yang mengubah cara organisasi mengelola dan memanfaatkan IT. Salah satu tren utama adalah adopsi cloud computing yang memungkinkan perusahaan untuk menyimpan data dan mengelola data serta aplikasi secara online dengan fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning juga semakin banyak digunakan untuk mengotomatisasi tugas, menganalisis data besar, dan membuat prediksi yang dapat membantu pengambilan keputusan bisnis.
AI dan machine learning dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti keamanan cyber, customer service, dan analisis bisnis. Internet of Things atau IoT adalah tren lainnya yang menghubungkan perangkat fisik ke internet, memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real time dari berbagai sumber. Ini menciptakan peluang baru dalam pengelolaan aset, pemeliharaan prediktif, dan peningkatan efisiensi operasional. Edge computing adalah teknologi yang mendistribusikan pemrosesan data ke tepi jaringan dekat dengan sumber data untuk mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan respons. Ini sangat penting dalam aplikasi yang memerlukan real-time data processing seperti kendaraan otonom dan smart cities. Tren lainnya yang patut diperhatikan adalah peningkatan fokus pada keamanan cyber dan privasi data. Dengan regulasi yang semakin ketat dan teknologi baru yang terus berkembang untuk melindungi informasi sensitif. Disaster recovery dan business continuity planning. Disaster recovery dan business continuity planning adalah strategi penting untuk memastikan bahawa operasi bisnis dapat berlanjut meskipun terjadi gangguan besar seperti bencana alam, kegagalan sistem atau serangan cyber. DR atau Disaster Recovery berfokus pada pemulihan sistem IT dan data setelah terjadi bencana. Sementara BCP, iaitu Business Continuity Planning, mencakup rencana yang lebih luas untuk mencegah kelangsungan operasional bisnis. Langkah pertama dalam GR adalah membuat backup data secara rutin dan menyimpan salinannya di lokasi yang aman dan terpisah. Pemulihan data yang cepat dan andal sangat penting untuk meminimalkan downtime dan kerugian bisnis. BCP melibatkan identifikasi risiko potensial, penilaian dampak dan pengembangan rencana tindakan untuk berbagai risiko berbagai skenario bencana. Ini mencakup pemetaan proses bisnis kritis, menentukan prioritas pemulihan, dan menetapkan tanggungjawab tim. Latihan dan simulasi berkala juga sangat penting untuk memastikan bahawa semua anggota tim memahami peran dan tugas mereka selama keadaan darurat. Hal ini membantu mengidentifikasi kekurangan bencana dan membuat perbaikan yang diperlukan sebelum bencana terjadi. Penting untuk memiliki komunikasi yang efektif selama bencana, termasuk saluran komunikasi cadangan dan rencana komunikasi yang jelas. Dengan perencanaan dan persiapan yang matang, organisasi dapat meminimalkan dampak dari bencana dan memastikan keberlangsungan operasional yang lancar. Pengelolaan dan kepatuhan TI. Pengelolaan dan kepatuhan teknologi informasi adalah aspek penting dalam menjaga infrastruktur IT yang aman dan efektif. Pengelolaan TI melibatkan berbagai praktik dan proses untuk memastikan bahawa sumber daya IT digunakan secara efisien, mendukung tujuan bisnis dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kepatuhan TI mencakup pemenuhan terhadap berbagai regulasi dan standar industri yang berlaku seperti GDPR, HIPAA, dan ISO. Mematuhi regulasi ini tidak hanya penting untuk menghindari sanksi hukum, tetapi juga untuk melindungi data sensitif dan membangun kepercayaan dengan pelanggan. Pengelolaan risiko adalah bagian integral dari pengelolaan TI yang melibatkan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi sistem IT. Ini termasuk mengadopsi langkah-langkah keamanan yang kuat, mengawasi akses, dan memantau aktivitas jaringan secara terus-menerus. Manajemen aset TI juga penting untuk melacak semua perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam organisasi. Ini membantu memastikan bahawa semua aset diatur dengan benar, diperbarui, dan dibuang dengan aman. Audit rutin dan penilaian kepatuhan membantu memastikan bahawa praktik pengelolaan TI tetap sesuai dengan kebijakan internal dan regulasi eksternal. Dengan pendekatan yang disiplin dan proaktif terhadap pengelolaan dan kepatuhan TI, organisasi dapat mengoptimalkan operasional TI mereka dengan menjaga keamanan serta integritas data. Sekian dari penjelasan saya tentang materi dari mata kuliah infrastruktur teknologi informasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.